welcome back to Girl Podcast. Hari ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya cuma terjadi di layar HP, padahal dampaknya itu bisa bikin hidup seseorang berubah total. This is KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, kayaknya karena topik ini berat banget, makanya di podcast kali ini aku nggak akan sendirian. Aku bakal ditemenin sama 3 narasumber keren. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Nah, ada 2 mahasiswa keren dari FAUI, ada Kak Fazza dan Kak Jessica. Halo semuanya, salam kenal, aku Fazza, mahasiswa semester 5 di FAUI. Halo semua, salam kenal, aku Jessica, mahasiswa semester 5 di FAUI. Dan ada juga Kak Karebi Rizlu, seorang content creator yang sering banget speak up dan jadi tempat curhat netizen soal isu digital ini. Hey girl, hey, kenalin aku Karebi Rindu. Oke, mungkin sebelum masuk lebih jauh lagi ya, aku mau nanya dulu deh buat Kak Fazza. Kira-kira kenapa sih Kak KBGO itu penting banget buat kita bahas? Oke, jadi menurut aku isu KBGO ini penting banget buat dibahas karena ini bukan sekadar masalah di era digital aja, tapi ini dampaknya bisa mengenai privasi, martabat, sama keamanan seseorang, terutama perempuan ya dalam hal ini. KBGO itu bisa memicu trauma, bisa memicu kegangguan pada pendidikan, dan mengancam keselamatan. Oke, mungkin dari Kak Jessica ada mau nambahin penjelasan ke apa? Iya, oke. Selain itu, KBGO juga penting untuk dibahas karena pada dasarnya tidak sedikit lagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang udah mengalami KBGO itu sendiri. Bahkan sepanjang April sampai Juni, SafeNet itu udah menemukan data sebanyak 665 orang korban kekerasan berbasis gender online ini dari adanya pengaduan maupun dari pemantauan di media sosial. Oke, mungkin aku mau ke Kak Karebi nih. Dari pandangan sebagai content creator gimana sih Kak? Aduh, kalau aku ya Kak, pandangan orang biasa aja sih Kak. Sebenarnya aku ngelihat bahwa KBGO ini tuh terjadi serba cepat Kak. Aku rasa angka yang banyak tadi Kakak sebutin itu emang menjadi sangat penting ya Kak bagi kita semua masyarakat awam yang emang gak tahu apa itu KBGO, apa bahayanya, apa gimana perlindungannya terhadap korban, buat tahu gimana sih cara hukum apalagi di Indonesia ini buat bantu para korban dan juga nanggepin KBGO itu sendiri. Oke, mungkin aku balik lagi nih ke Kak Fazza sama Kak Jessica. Di medsos tuh kita sering banget dengar istilah KBGO, tapi pas korban lapor polisi istilahnya beda lagi. Jadi sebenarnya maksud apa sih Kak KBGO ini di mata hukum? Oke, ini miskonsepsi yang paling dasar banget yang sering kali ditemuin di kuliah. Jadi KBGO itu tuh sebenarnya terminologi sosial atau kerangka berpikir kita di masyarakat. Jadi itu seperti payung besarnya untuk segala kekerasan gender di ranah online. Betul tuh Jess. Nah, tapi kalau kita masuk ke ranah pengadilan ya, istilah hukum yang diakui secara spesifik itu di pasal 14 UU TPKS disebut sebagai KSBE atau kekerasan berbasis elektronik. Emang bedanya signifikan gitu ya? Signifikan banget sih Kak. Kalau kata kuncinya itu tuh ada di seksual. Kalau tindakannya berkenaan dengan serangan terhadap tubuh atau seksualitas seperti kasusnya penyebaran konten intim masuk itu termasuk ke dalam KSBE. Tapi kalau kasusnya seperti doxing, seperti sebar alamat, teror karena perempuan itu bertindak vokal, revenge porn tanpa unsur adanya seksual dan adanya relasi kuasa, itu dianggap sebagai KBGO, bukan KSBE. Nah, tadi kan aku udah dari segi hukumnya nih kan dijelasin sama kakak. Nah, mungkin sekarang aku mau ke Kak Rebi deh. Kayak kakak tuh sering banget Jessica dapet DM dari netizen atau followers gitu. Mungkin boleh di-sharing dikit kali ya Kak, kayak pola-polanya tuh gimana sih Kak? Kalau DM, jujur aku pribadi dapat setiap hari guys dari followers, apa cerita-cerita dari mereka. Banyak banget kejadian yang banyak followers aku alamin. Misalnya nih ada cewek yang foto itu disebarin sama mantannya kalau misalnya pas mereka putus gitu. Ada juga yang emang dapat ancaman dari akun fake yang kayak siapa nih nggak tahu gitu kan. Ada juga yang ngalamin doxing Kak, kayak yang tadi kakak bilang doxing karena emang mereka beda pendapat aja gitu dan ada konflik. Dan semua cerita itu tuh anonimus gitu Kak, nggak tahu siapa yang ngirim, nggak jelas, emang nggak berani juga orang yang keluar. Dan emang patternnya tuh sama kayak korbannya perempuan dan memang mereka tuh juga bingung gimana memulai untuk nindak ini semua Kak. Gila, berarti kayak hampir tiap hari akan nerima DM kayak gitu. Jujur setiap hari banget Kak. Oh my God, Lebih sering nih DM dibandingin apapun nih Kak. Waduh, nah ini kalau menurut aku pribadi menarik banget kalau kita tuh tarik ke perspektif hukum dan gendernya. Nah, Fazza boleh nggak Kak? Hukum Indonesia tuh gimana sih Kak memandang KBGO ini? Oke, jadi di Indonesia sendiri ada beberapa dasar hukum yang bisa digunakan ya. Yang pertama UU ITE, pasal 27 ayat 1 itu tentang pelanggaran kesusilaan, dan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya ada UU TPKS juga, dan terakhir ada KUHP baru yang memperjelas aturan tentang pelecehan seksual melalui media elektronik. Nah, kalau dari sisi gender gimana Jess? Oke, kalau dari sisi gender, KBGO itu sering terjadi karena relasi kuasa. Seperti perempuan dianggap lebih mudah diserang dan banyak stigma sosial yang ujung-ujungnya jadi menyalahkan korban. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi tentang ketidaksetaraan gender yang sebenarnya itu masih kuat di Indonesia. Oke, ngeri banget ya. Nah, mungkin aku balik lagi nih ke Kak Rebi. Kakak berarti lebih sering ya terjun ke lapangannya. Nah, seberapa susah sih Kak korban ini tuh menghadapi jejak digital ini? Aduh, aku gimana gitu tadi bilang terjun ke lapangan. Tapi emang jujur susah banget sih Kak aku ngelihatnya. Konten di digital kita ini, di sosmed kita tuh emang sangat abadi dan juga rentan Kak.
Maksudnya abadi gimana tuh, Kak? Kalau abadi itu bisa dibilang kayak kalau kakak ngeliat kakak misalnya ngepost suatu posan di upload di sosial media gitu kan, itu susah banget buat hilang kak, kecuali emang pemiliknya sendiri yang ngapus konten tersebut. Dan aku bilang rentan juga itu karena memang sangat sulit sih kayak aku lihat dari korban-korban itu dijadikan suatu apa ya kayak bukti hukum gitu ya, karena emang korban tuh emang pas curhat ke gue gitu kak, mereka tuh bilang katanya bukti itu udah hilangin sama pelakunya lah, posannya itu udah dihapus lah, emang jadi udah nggak ada bukti dan bakal susah banget buat mereka buat nunjukin ke pengadilan gitu sih kak. Nah, itu dia sebenarnya Kak, tantangan pembuktian digital di Indonesia itu masih rumit banget. Penanganan konten seringkali telat karena harus nunggu proses hukum, padahal kayak viralnya itu tuh hitungan detik. Kalau untuk mengatasinya, solusinya gitu dari Kak Jessica sama Kak Faza, masa iya sih seumur hidup korban tuh harus dihantui sama jejak digital ini? Ada nggak sih Kak caranya buat menghapus secara legal itu? Ada Kak, ini poin penting banget. Kita punya right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Jadi regulasinya itu ada di UU ITE, pasal 26 ayat 3 dan juga PP nomor 71 tahun 2019. Intinya, korban bisa minta penetapan ke pengadilan supaya platform seperti Google, sosmed itu menghapus informasi yang udah gak relevan dan merugikan masa depannya. Nah, ditambah lagi ada namanya UU PDP. Jadi itu juga untuk menghapus masa lalu yang kelam. Itu adalah hak konstitusionalitas korban, bukan sekedar belas kasihan aja. Ya, jadi walaupun ini tidak secara total bisa menghapus semua jejak digital yang ada, karena sesuatu yang udah ditaruh di internet itu kan sulit ya buat dikembalikan, dilacak atau dibersihkan lah secara keseluruhan. Tapi seenggaknya itu bisa mengurangi dan mencegah penyebaran secara luas. Tapi kan proses pengadilan itu lama kan Kak. Nah, kira-kira Kak Rebida ya, ada nggak sih trik survival buat para korban di luar sana? Jadi kayak katanya udah ngepoin aku Aduh, sih ya. ketahuan deh. Jadi emang aku tuh punya satu hashtag yang emang aku banget lah di sosial media aku, yaitu adalah girl power. Jadi ini aku sarani sama followers aku yang memang sayangnya mereka jadi korban dari KBGO ini untuk nge-upload postingan supaya kita bantu buat korban-korban KBGO. Untuk postingan yang ramai adalah postingan girl power ini kak. Jadi bisa mereka posting prestasinya, bisa mereka posting tentang aktivitas yang memang positif dan juga bisa bangun citra yang baik lagi buat para korban gitu kak. Dan memang dengan kita ngupload ini tuh bisa nambah yang namanya uploadan-uploadan yang pasti positif, dan jadinya semua kejadian-kejadian yang gak mau kita sebutkan itu ketutupan gitu kak. Dan emang dengan kita ngebanjiri namanya kayak flooding the algorithm gitu kak, bentuknya gitu. Jadi memang bisa banget kita ngebantu korban sekaligus kita build image yang bagus buat para orang yang terlibat gitu kak. Oke. Tapi realitanya tuh kan banyak korban tuh takut buat melapor. Nah, menurut kalian nih hambatannya apa aja? Ya, pertama kalau menurut aku ya, Ada duluan deh. aku ya. Iya. Oke, jadi pembuktian digital tuh sulit sih karena banyak korban panik dan mereka langsung menghapus buktinya. Nah, padahal itu tuh penting bukti-bukti itu. Terus yang kedua, aparat penegak hukum kita nih, sorry to say, kadang kurang peka terhadap isu KBGO. Ada korban yang malah disalahin. Oh iya, bener banget. Ada yang cerita gitu, ada banget, banyak banget yang ngomong gitu, ya kan. Terus yang terakhir itu stigma sosial, karena korban tuh malu atau takut dipermalukan semua. Mungkin orang-orang sekitarnya. Iya sih kak, aku juga banyak followers aku yang ngomong emang susah sih kak cerita ke polisi, ke aparat gitu ya kak. Karena mereka takut dibilang lebay, takut dibilang kayak too much gak sih kak gitu, nggak boleh loh padahal teman-teman kita kayak gitu. Padahal emang ancamannya serius banget, harus kita tanggepin banget gak sih? Oke, kalau kayak gitu, kira-kira apa sih langkah praktis yang bisa kita atau para pendengar di rumah lakuin kalau mereka ngalamin atau melihat KBG? Aku nih ya, Boleh deh, kalau Kak. dari aku nih kakak-kakak semua, yang pertama yang pasti aku nyaranin buat korban buat jangan hapus bukti sih kak. Screenshot semuanya deh, udah semua chat, semua WA, semua line, semua aplikasi aku sebutin. Terus hempaskan, screenshotkan gitu. Terus aku ngaktifin namanya adalah two factor authentication. Jangan juga buat kita nge-share foto sensitif tuh kakak semua di sini. Bahkan ke orang terdekat juga kan, Kak Faza sama Jessica deket. Jangan share, Jangan, jadi mau sedekat apapun jangan ya. pernah share. Catat ya guys. Jangan lupa nih teman-teman juga buat kita ngeblok, nge-report semua pelaku yang ngelakuin gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia nyebarin foto-foto yang enggak, udah blok, report, selesain semua gitu. Kalau dari aku Pak itu. Oke, mungkin dari Kak Faza atau Kak Jessica ada menambahin? Ada Kak. Pertama-tama kita harus memahami perbedaan antara KBGO dan juga KSBE. Lalu kita juga udah punya senjata hukum melalui UU TPKS dan juga UU PDP. Mungkin Kak Faza ada mau nambahin atau cukup? Kalau dari aku sebenarnya aku setuju juga sama Kak Rebi sama Jessica. Cuman yang paling penting dari semuanya itu jangan takut lapor. Nah, apalagi sekarang udah banyak banget kayak komunitas atau platform-platform buat menerima aduan-aduan KBGO. Contohnya kayak ada namanya Awas KBGO gitu. Jadi jangan takut lapor. Nah, buat teman-teman pendengar di rumah sana, di luar sana, jaga diri di ruang digital. Jangan ragu cari bantuan kalau kalian atau orang sekitar ngalamin KBGO. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin aku mau ngajak dulu nih kakak-kakak buat ngomong tagline kita nih. Boleh. Tagline-nya stay safe online. Boleh kita Stay bareng-bareng? safe online. Iya, Oke, betul. Oke, aku pimpin ya. Boleh. 1, 2, 3. Stay safe online.